Halo guys, jumpa kembali di channel Cahaya Timursel Palembang. Guys, untuk kamu yang lagi cari ponsel dan bingung cari toko terpercaya, kamu bisa kunjungi store online kami di Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee dengan search kolom Cahaya Timursel atau klik link pada deskripsi video. Dan jika kamu ingin datang langsung ke toko fisik kami, kamu bisa kunjungi toko kami di Jalan Angkatan 66 seberang Apotek K24 Kota Palembang. So, kali ini kita akan mereview ponsel terbaru dari Oppo yang telah meluncurkan smartphone terbaru sebagai pelengkap dari jajaran Reno series mereka yang menyasar kelas mid-range dengan harga terjangkau di pasar Indonesia dan membawa segudang fitur menarik dan upgrade-nya. Lalu apa saja spesifikasi yang ditawarkan Reno 11F 5G ini? Tonton terus videonya sampai habis. So, langsung aja, ini dia Reno 11F 5G. Dari segi desain ponselnya, Oppo Reno 11F 5G ini berbeda dari kedua saudaranya yang telah duluan hadir. Ponsel ini mengusung desain 2,5D atau kotak pada setiap sisinya dengan menghadirkan 3 varian warna yang lebih variatif dan eye-catching banget. Ada warna ungu koral, biru laut, dan hijau palem. Ketiganya kelihatan elegan, premium, dan stylish, cocok buat kaum Gen Z dibawa ke tempat tongkrongannya. Seperti warna hijau palem yang saat ini saya review, tampilannya tuh lebih kerasa banget premiumnya dengan warna yang terinspirasi dari hutan hijau lebat yang subur dan punya kesan elegan yang melekat banget. Apalagi ditambah dengan desain bumper kameranya yang cukup menonjol namun kelihatan tegas dengan membawa konfigurasi 3 kamera yang gak main-main. Kemudian di dalamnya ada LED flash dan tulisan inovatif AI kamera serta branding Oppo. Mostly secara desain saya yakin orang-orang pada suka sih, karena emang nggak kelihatan lebay banget ini ponselnya ya. Dari segi material pun ponsel ini kerasa solid banget dengan bobot ringan di 177 gram dan ketebalan ponsel di 7,54 mm. Sudah dilengkapi dengan IP65 tahan percikan air dan terpaan debu yang telah melewati beberapa pengujian buat pemakaian jangka panjang. Buat sisi kanan ponselnya ada tombol volume control plus tombol power. Lalu buat sisi kirinya ada SIM tray triple slot dual nano plus micro SD pada jaringan 2G, 3G, 4G, dan 5G. Lalu pada bagian sisi atasnya ada mikrofon, sedangkan buat sisi bawahnya ada mikrofon plus port USB Type-C dan speaker audio. Dan untuk kualitas speakernya ini oke banget dengan dukungan fitur inovatifnya. Speakernya sendiri punya fitur audio booster up to 300% lebih kencang dari speaker biasa dan jernih berkat fitur Reality Audio yang dapat memberikan hasil suara lebih bagus dengan efek suara dalam setiap mode yang kita pilih. Ada mode cerdas, teater, game, dan musik. Selain itu, fitur menarik lainnya dari ponsel ini ialah Clear Voice Mode yang dapat mengurangi bising saat melakukan panggilan telepon. Lalu ada fitur Link Boost, adalah fitur yang dapat meningkatkan kekuatan sinyal seluler lebih stabil hingga 58,5%-an lebih baik saat browsing, berbicara, dan mengirim SMS, yang diklaim mencapai 100% lebih tinggi dengan downtime minimum. Selain itu, fitur keamanannya pun lengkap, ada Face Unlock, PIN, Vola, password, serta sidik jari yang ditanam di dalam layar, serta support NFC. Beralih ke bagian depannya, selain keren di bagian desainnya, buat layarnya ponsel ini pun gak perlu diragukan lagi. Layarnya mengusung 2,5D flat design yang dihiasi lubang kamera jenis pansol sebagai rumah bagi kamera depannya. Layarnya membawa panel jenis AMOLED 120Hz berdiagonal 6,7 inci dengan resolusi Full HD Plus 2412 x 1080 pixel plus dukungan HDR10+
sehingga menghasilkan gambar yang lebih jernih dan realistis. Plus dipadu dengan audio yang jernih dan dapat dinaikkan sampai 300%, nambah bikin betah seharian ketika dipakai buat nonton film. Ponsel ini juga aman buat dipakai penggunaan harian karena layarnya turut dilapisi dengan kaca pelindung Panda Glass yang diperkuat 2 kali lipat dan tajam saat dipakai buat di luar ruangan. Berkat dukungan DCI P3 Color Gamut 100% serta kecerahan maksimum hingga 1100 nits, perpaduan panel dan resolusinya tersebut ngebuat ponsel ini gak ada obat banget. Dari sisi fotografinya, kamera dari ponsel ini menjadi bagian yang diunggulkan banget dengan membawa komposisi triple kamera yang terdiri dari kamera utama sebesar 64 megapiksel bersanding lensa kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro sebesar 2 megapiksel. Berkat resolusi besar tersebut, hasil jepretannya pun dapat diandalkan banget. Kamera utamanya mampu menangkap detail objek dengan baik tanpa overexposure dan memiliki komposisi warna yang cakep. Nah, buat hasil kamera ultrawide-nya pun hasil jepretannya masih kelihatan oke. Serta hasil dari jepretan kamera makronya sendiri pun cukup rapih dan dapat mempertahankan objek yang saya ambil. Sedangkan buat kamera depannya dengan resolusi 32 megapiksel itu udah besar banget. Dengan hasil jepretan yang cakep pas buat orang yang hobi mengabadikan momen lewat kamera depannya. Buat fiturnya sendiri terbilang cukup melimpah. Di sini ada mode Pro, video, foto, portrait, night mode, extra HD, panorama, makro, dan lain-lain. Nah, buat perekaman video, kamera utama dan kamera depannya mampu merekam di resolusi 720 di 30 fps sampai maksimal di 4K di 30 fps dengan dukungan stabilisasi video AIS. Namun untuk stabilisasi ini hanya mampu berjalan di 1080 di 30 fps dan 60 fps. Dan berikut hasil jepretan dari ponsel ini. Dan ini dia kualitas perekaman video dari Oppo Reno F5G di resolusi 720 di 30 fps. Ini untuk kestabilannya oke sih di resolusi 720 di 30 fps ini. Dan warnanya masih oke juga. Dan ini adalah kualitas perekaman video di resolusi 720 di 60 fps, kira-kira seperti ini. Kayaknya untuk stabilannya lebih stabil di resolusi 720 di 30 fps yang tadi ya. Cuman untuk warnanya masih kelihatan cakep di sini ya. Serta detail objeknya lebih kelihatan dibanding 30 fps tadi. Dan ini adalah kualitas perekaman video dari Oppo Reno 11 F5G ya. Ini di resolusi 1080 di 30 fps dan ini stabil banget ya. Tone warnanya juga oke, khas dari Oppo banget ya, yang lebih colorful. Oke lah. Dan detail objeknya juga bisa ditangkap baik ya. Dan ini adalah kualitas perekaman video dari Reno 11 F5G ya, di resolusi 1080 di 60 fps ya.
Bisa kalian lihat sendiri dari detail objeknya dan warna yang dihasilkan dari ponsel ini, serta kestabilannya ya dibanding di fps di 30 tadi. Warna yang dihasilkan oke. Dan ini adalah kualitas perekaman video dari Oppo Reno 11e 5G di resolusi 4K di 30 fps ya. Resolusi maksimalnya di 4K di 30 fps. Warnanya cakep, detail objeknya juga bisa ditangkap baik. Cuman ini nggak bisa langsung ke kamera ultrawide-nya ya. Dan ini adalah kualitas rekaman video dari Oppo Reno 11e 5G di resolusi 720 di 30 fps pada kamera bagian depannya ya, seperti ini. Ini pakai skin tone ya, default. Bisa lihat sendiri juga kestabilan. Dan ini adalah kualitas perekaman video dari Oppo Reno 11e 5G di resolusi 1080 di 30 fps ya. Jadi seperti ini. Untuk warnanya saturatif dan colorful banget ya, khas dari Oppo nya, dan cukup lumayan stabil ya ini, stabil banget di 1080 di 30 fps nya, jadi seperti ini. Dan ini adalah kualitas perekaman video dari Oppo Reno 11e 5G di resolusi 4K di 30 fps ya. Ini resolusi maksimalnya untuk kamera bagian depannya, dan warna yang dihasilkan colorful banget. Untuk objek bagian belakangnya juga bisa ditangkap baik ya. Nah, bisa dilihat dari bagian belakangnya, dari ini colorful banget ya. Buat performance, Oppo Reno ini memakai chipset yang mumpuni sehingga mampu menangani berbagai aktivitas harian seperti pemakaian klasik hingga bermain games. Kali ini di seri F ini memakai SoC besutan dari MediaTek yaitu Dimensity 7050 dengan fabrikasi 6 nanometer dengan clock speed 2,6 GHz serta mendukung jaringan 5G dengan fitur link booster yang bakal membuat jaringannya lebih stabil dan minim downtime saat digunakan browsing. Dan untuk grafisnya, ponsel ini memakai GPU Mali G68NC4. Untuk mendukung performanya, ponsel ini juga dilengkapi dengan RAM 8GB, memori internal 256GB yang dapat diperluas dengan microSD dan menjalankan ColorOS 14 berbasis Android 14 sehingga menghasilkan performa kencang dengan stabil pada kelas ponsel 4 jutaan seperti dipakai buat nge-games populer, contohnya Mobile Legends, PUBG Mobile ataupun Genshin Impact. Sesuai slogannya, emang fantastik banget. Ponsel ini pun punya fitur RAM extension dengan opsi penambahan RAM sampai 8GB. Untuk urusan daya, ponsel ini disokong daya yang cukup besar banget. Baterainya berkapasitas 5000 mAh dengan dilengkapi pengisian daya cepat di 67W SuperVOOC melalui USB Type-C. Dengan waktu pengecasan ponsel dari 0 sampai 100 butuh waktu kurang lebih 48 menitan aja, yang menurut saya pas banget komposisinya mengingat bodinya yang tipis ini mampu menghadirkan kapasitas baterai yang besar. Saat dipakai pun ponsel ini cukup awet ketika dipakai penggunaan klasik atau normal. Berselancar di media sosial mampu bertahan hingga sekitar 10 jaman. Jika tertarik dengan ponsel ini, kamu bisa hubungi kami pada kotak deskripsi video dan dapatkan potongan diskon dan promonya. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe serta share video kami ke teman-teman kamu sebanyak-banyaknya supaya channel kami berkembang dan semangat terus membuat video. Sampai jumpa di video selanjutnya.